Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, ada tokoh pendidikan juga sudah hadir. Kemudian perwakilan orang tua, ada Bu Diani, ada Bu Indri, terima kasih. Ada Pak Suli, Pak Warman, mungkin ada di luar, dan Bu Birwaria, terima kasih. Rekan-rekan guru hebat dan pegawai SMA Negeri 2 Abian Semal yang saya hormati. Izinkan saya awali dengan pantun. Nah, pantun ini panutan dan tuntunan. Jalan-jalan ke toko cincin, berselfie dan bergaya. Mantap ya, ulang cakepnya. Jalan-jalan ke toko cincin, berselfie dan bergaya. Kawan-kawan calon pemimpin, mari kelola sumber daya. Baik, Bapak, Ibu, guru, pegawai yang hadir, orang tua juga perwakilan. Jadi ini pembelajaran. Ya, kita bersama-sama di sini di ekosistem atau komunitas SMA Negeri 2 Abian Semal yang dikenal dengan nama Wisman, yang tentu tidak bisa terlepas dari interaksi yang namanya biotik dan abiotik. Biotik itu ada Bapak Kepala Sekolah, guru, pegawai, siswa, terutama orang tua, jadi warga sekolah seluruhnya. Kemudian kalau unsur abiotik, ada sarana prasarana, ada gedung alam sekitarnya, termasuk juga keuangan. Nah, itu abiotik. Jadi seringkali atau mungkin pernah kita mengalami kendala ketika proses belajar mengajar atau kita berada di sekolah, dan acap kali masalah itu menjadi suatu yang menghambat kita. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita harus berbasis asset based thinking atau istilahnya ABCD, asset based community development. Jadi Bapak Ibu, ada 7 aset atau modal atau kekuatan di sebuah komunitas atau ekosistem yang bernama sekolah. Yang pertama namanya modal manusia. Ini merupakan modal aset. Pak Ibu guru, pegawai, orang tua siswa, komite, dan murid tentunya. Nah, kita di sini kita punya murid 1113. Itu merupakan aset modal manusia. Kemudian yang kedua namanya modal sosial. Nah, kita sudah berinteraksi, menunjukkan rasa empati, hubungan yang baik dengan kerjasama dengan orang tua, terutama orang warga sekitar. Pernah kita juga ke panti asuhan warga sekolah, sudah berjalan. Nah, itu merupakan kekuatan atau aset atau modal yang kedua. Yang ketiga modal fisik. Modal fisik, sarana prasarana, gedung yang kita miliki sudah menunjang belajar mengajar atau kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Yang keempat, kita bersyukur nih punya modal lingkungan dan alam kita yang nyaman, yang sejuk, yang jauh dari kebisingan keramaian. Jadi sehingga proses belajar mengajar selama ini berjalan dengan baik. Nah, ini kita perlu pertahankan lingkungan yang baik. Yang kelima tidak kalah penting yaitu modal finansial, dukungan dari dana pos, APBD, kemudian juga yang tidak kalah yaitu sumbangan dana pendidikan. Terima kasih pada Pak Ibu wali kelas yang sudah selalu memotivasi memantik siswa sehingga berbondong-bondong ke ruang TU untuk melakukan sumbangan dana pendidikan. Itu merupakan modal kita dalam membangun SMA Negeri 2 Abian Semal yang masih kategori baru karena berdiri dari tahun 2019. Kemudian ini yang paling penting juga modal yang keenam, modal politik. Tidak bisa terlepas. Jadi hubungan yang baik, kerjasama kita dengan aparat desa, aparat kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten dan provinsi, karena kita di bawah naungan provinsi. Nah, hubungan yang baik di Pemda Badung. Nah, kemarin kan waktu acara pelepasan, nah itu juga buah dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi hubungan politik yang bagus, itu yang merupakan aset. Kemudian yang terakhir ini modal agama dan budaya. Nah, melalui kegiatan keagamaan, jadi anak-anak kita tumbuh kembang melalui kegiatan budaya
lahir proyek P5 tersebut. Jadi itu merupakan aset atau modal yang sangat berlimpah di SMA Negeri 2 Alian Pali. Itu yang mesti kita ketahui bersama. Jadi kita harus selalu berbasis pada kekuatan, bukan melihat permasalahan. Kalau kita analogikan menyelesaikan masalah dengan masalah, nah kan gitu. Jadi tidak ada masalah, tapi yang ada adalah kekuatan. Itu yang kita tonjolkan. Setiap orang punya potensi, ya apalagi siswa. Jadi yang perlu kita selalu dengungkan. Jadi melalui diskusi ini kemarin Pak Kepala Sekolah sekaligus dia selaku calon guru penggerak angkatan 7 Bandung di SMA 2 Alian Semarang sudah melakukan diskusi pemetaan aset dengan murid, kemudian dengan rekan sejawat. Ini mohon izin Bapak Kepala Sekolah, ini lagi 2 hari saya ingin tatap muka dengan orang tua secara khusus. Yang sebanyak 750, dan itu tempatnya akan dimasukkan ke kelas-kelas. Mohon kerjasama Bapak Ibu wali kelas nanti mensosialisasikan program-program yang ada di sekolah kepada orang tua siswa sambil mencari umpan balik yang juga akan dikeliling dan akan menyampaikan juga program dari sekolah. Nah, sekaligus Bapak Ibu wali kelas, ini juga berkat kita menjalin kerjasama nanti mohon di Bapak Ibu wali kelas ini ada stop mark nanti untuk kelas 11-nya masing-masing siswa mendapatkan stop mark gratis. Kemudian untuk kelas 10 ada brosur, jadi tolong dimasukkan di rapotnya nanti dibagikan siswa. Nah, itu berkat kerjasama modal sosial yang kita miliki. Ya tentu Bapak Ibu ini kita ruang diskusi. Nah, saya harapkan Bapak Ibu yang nanti banyak menggali lagi potensi-potensi yang ada. Kebetulan juga ada Bapak Sarana Prasarana, jadi beliau banyak mengetahui tentang sarana yang ada. Namun saya izin Bapak Sarpras, jadi kemarin juga sudah dengan bagian Sarpras jadi mendata. Nah, sudah ada, kita punya file pendataan yang lengkap sarana prasarana yang ada. Kemudian kesiswaan juga, data siswa dengan guru juga, data guru juga sudah ada. Tapi tetap nanti yang mohon masukannya. Demikian dulu, nanti yang serahkan pada Bapak Ibu untuk mengisi ruang diskusi. Dengan acara yang diisi oleh tambahan pengaman, jadi pembuatan video dalam rangka tugas guru penggerak, calon guru penggerak. Dia bicaranya sangat terima kasih. Bukan berarti dengan adanya nanti Pak Naman mengadakan kegiatan seperti itu bahwa dianggap kegiatan itu adalah merupakan evaluasi intern. Tapi apa yang beliau katakan tadi sangat pas sekali menurut saya. Karena dalam kita kehidupan dimanapun, apakah di sekolah, di keluarga, di masyarakat, dimanapun kita berada, itu mungkin tidak bisa lepas dari masalah. Mungkin Bapak Ibu pernah ke airport dengan plane yang itu kita bayangkan sekian menit sudah sampai di Jakarta. Tetapi kadang-kadang di plane pun ada masalah. Di sekolah yang katakan dari sana tempat Panyaman juga bagaimana mengelola masalah tersebut, dan pas sekali juga ada sosialisasi dari Pegadaian. Untuk Pegadaian mari kita selesaikan masalah dengan tanpa masalah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Itu mungkin termasuk yang lebih banyak di lapangan, barangkali mungkin banyak masalah. Terutama itu mungkin yang di sarana sangat kurang, dan diakui sangat kurang di koordinasi. Tetapi itu bukan yang menutup apapun dan siapapun itu. Kalau mungkin ada masalah tentang di sarana, itu silakan chat yang atau WA saja. Barangkali mungkin tetap yang akan mencarikan solusi. Contohnya mungkin tadi yang kebetulan sampai di sini, ya buka laptopnya low baterai, terus 2 kali yang sehingga ini 2 tidak ada charger, cuknya itu. Padahal sesuai dengan rencana kemarin dan sudah terpasang lengkap semuanya. Ampun lengkap tiap hari itu. Yang katakan belum lain itu saja.
Barangkali mungkin ini dipakai mendadak, apakah di kegiatan di Jeddah, di lapangan, atau mungkin yang lain. Semestinya ada koordinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga yang sering di lapangan, barangkali apa yang kita lakukan di lapangan itu lebih banyak menemukan masalah-masalah yang tidak terduga. Contoh, Bu Rima dari tadi malam ini ngecek, patut nilainya gitu, nilainya. Nah sampai tadi mungkin Bu Rima ini mau ngeprint, tidak ada ngeprint. Yang juga lihat teman-teman agak ngantri ngeprintnya. Ya, perlu diketahui bahwa di sini di ruang guru timur yang terdapat 2 printer. Ini kurang koordinasi juga. Kalau seandainya mungkin ada Bapak Ibu guru yang mengatakan kurang printer, itu biasa kita pakai di saat-saat jeda atau mungkin kenaikan kelas itu, dan seperti kemudian ada penilaian itu akan yang ada 2 printer cadangan. Ya, itu Bapak Ibu jangan khawatir, sebentar itu sudah yang siapkan lagi 2 printer untuk di ruang guru timur. Tidak ada Bapak kepala sekolah tidak begitu banyak sekalian cadangan. Nah, ini semuanya teman-teman kita sudah lari demikian. Harapan saya Bapak Ibu bangunlah. Artinya apa? Mohon ikuti jejak rekan-rekan kita yang sudah mendahului Bapak Ibu. Harapan tiang nanti banyak di sekolah ini yang ibu-ibu adalah menjalar lagi ibu Ika banyak ada ibu Ika. Untuk berikutnya banyak juga ada Pak Nyoman Purwanto di sini. Itu harapan saya. Sehingga apa? Kualitas daripada lembaga kita akan sangat bagus. Nah ini perlu dia tekankan. Jangan masih berpikir seperti orang tua kita. Apa yang orang tua katakan? Awam untuk ya. Jangan. Sekarang tidak ada, karena itu penilaian daripada aktivitas kita sendiri, betul-betullah tingkatkan kualitasnya. Demikian juga Pak Man, harapan yang apalagi di dalam berikutnya ini kurikulum merdeka kita yang lebih, artinya apa? Satu program yang nantinya untuk semuanya. Bagaimana kita bisa mengemas hal itu? Contoh Pak, kemarin kita membuat barang landung, setkanlah di sana supaya teman-teman yang lain daripada yang itu ada. Contoh, apalagi Bapak dalam bahasa Bali dan yang lainnya bisa bina itu, sehingga bisa ditampilkan, bukan hanya sekedar membuat saja, tapi ditampilkan. Itu berikutnya, mungkin dalam tampilan-tampilan arjaunya, judul arjau dan sejarah-sejarah, semuanya itu bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Kenapa kok Pak Mantiang aja, semuanya dia ngajak untuk menciptakan barang Bandung? Karena kaitan dengan program Solo terdekat di sini. Di sana ada Dewi Kuat timnya. Sejarahnya di sana. Yang perlu lagi tambahannya adalah barang bakal itu kaitnya lagi barang bakal. Sehingga nanti bisa sejarah itu dipahami. Jangankan siswa, bisa Bapak Ibu semuanya tidak paham dengan sejarah dari Dewi Kuat Im gitu. Ini kan satu kesatuan, bukan hanya sekedar membuat sudah. Setelah kita membuat, bisa kita yang lainnya apa sih sesungguhnya wujudnya itu supaya bisa. Yang kemarin itu Bapak Ibu, ini terima kasih banyak dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru. Sore jam 4 yang sering di sini, jam sore harus ditarikan. Wah makanya begini semuanya. Dengan keadaan yang cepat begitu bisa kita ambil seperti itu. Yang rasa kalau mamanya sampai 6 bulan semuanya kan sangat bagus tadinya, sangat bagus. Nah ini yang model-model itu kan artinya kurikulum merdeka kita betul-betul merdeka dan sesuai dengan apa yang menjadi patok kita di sini untuk menunjukkan budaya, betul-betul budaya kita terangkat gitu, terangkat dari sana. Nah inilah yang lain masih banyak. Contoh sekarang baik di atas dari isi pada pendampingan. Oke, baik Bapak Ibu, mohon tepuk tangannya. Tadi luar biasa dari rekan-rekan semuanya, terutama dari Bapak Kasar Pras juga tadi sudah memetakan tentang apa kebutuhan Bapak Ibu langsung printer. Nah, langsung ada di 2 seperti itu.
Terima kasih juga Bapak Kepala Sekolah. Juga tadi sudah mengingatkan tentang Barong Landung proyeknya itu. Saya pikir itu masuk di profil pelajaran Pancasila tentang kebinekaan global. Artinya dari leluhur kita dulu sudah memikirkan kebinekaan global, sudah biasa itu. Jadi berbeda-beda, namun tujuannya tetap satu. Nanti terkait juga dengan modal sosial budaya yang kita punya, agama, kemudian dari segi manusia, lingkungan alam sekitar. Baik Bapak Ibu, terima kasih masukan-masukannya baik secara langsung maupun mungkin lewat tertulis. Jadi kita tampung, kita petakan aset-aset yang ada di sekolah kita ini dengan kebutuhan murid-murid kita. Mari bergerak dan menggerakkan komunitas kita ini. Oleh karena saya sudah cukup yang mengakhiri untuk sesi diskusi kali ini. Terima kasih sekali lagi. Akhiri dengan selamat siang.